Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas atau salah satu memimpin untuk berdoa, silakan. Sila, nggak apa-apa. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Sila atas doanya. Oke. Selanjutnya siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Ya, ketika saya bilang selamat pagi, jawabnya semangat pagi. Ya, kalau saya bilang selamat siang, dijawabnya semangat belajar. Kalau saya bilang selamat sore, jawabnya mari pulang. Paham ya? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Semangat belajar. Selamat sore. Mari pulang. Selamat siang. Semangat belajar. Fokus. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat sore. Mari Nah, ya. Masih ada yang bilang selamat. Nah, kita ulang lagi dari awal. Selamat pagi. Semangat pagi. Selanjutnya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas berpikir komputasional. Kemarin ada berapa pilar di berpikir komputasional? Ayo ingat-ingat. Satu, decomposition atau penyederhanaan masalah. Yang kedua, ingat pola pikir, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraction. Yang keempat, apa? Yang terakhir, kalau sudah selesai menentukan masalah, langkah akhirnya kira-kira apa? Kesimpulan solusi atau algoritma desain. Nah, sekarang kita akan menerapkan cara berpikir komputasional ke dalam pemecahan masalah yang ada sehari-hari. Nanti saya bagi kelompok, nanti di sini ada LK-nya atau lembar kerjanya masing-masing kelompok. Kelompoknya akan saya random sendiri ya, langsung dari sistem. Kemudian nanti kita menggunakan kecerdasan artifisial untuk alat bantu, baik itu observasi maupun pemecahannya. Ya, saya bagi dulu kelompoknya. Udah kelihatan di depan, silahkan disesuaikan mejanya setiap kelompok ya. Di situ di lembar kerja kelompoknya kalian bisa melihat ada identitas kelompok, nanti diisikan. Kemudian ada nama kelompoknya, di situ diisikan bebas. Kemudian kita lihat langsung ke bagian poin B. Ya. Di poin B itu ada observasi dan pengumpulan informasi. Artinya apa? Kalian tiap kelompok diwajibkan untuk mencari permasalahan yang ada di sekitar, tapi menggunakan bantuan kecerdasan artifisial. Kalau yang nggak punya kota bisa pakai wifi ruangan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu penggunaan KA dalam kerja kelompok ini atau kerjasama ini gimana sih caranya? Yang pertama, biasakan ada yang dinamakan prompt atau perintah dalam pengerjaan tugas dari AI. Nah, prompt ini adalah inti dari AI-nya. AI akan memberikan hasil sesuai dengan prompt yang kita tulis. Nah, dalam penggunaan prompt, kalian wajib yang pertama adalah profiling dulu, atau memberikan informasi diri kalian, latar belakang kalian,
kepada kecerdasan artifisial ini. Gunanya apa? Gunanya agar hasil yang diberikan oleh AI atau kecerdasan artifisial ini relevan dengan diri kalian. Contoh, kalau misalnya kita langsung tulis masalahnya suruh pecahkan oleh AI atau KA atau ChatGPT, munculnya nggak menggunakan 4 pilar berpikir komputasional, dan bahkan kalau misalnya kalian menggunakan prompt yang sama di 2 device yang berbeda atau 2 handphone yang berbeda, hasilnya beda walaupun promnya sama. Kenapa? Biasakan ada yang namanya profiling. Nanti setelah profiling baru menggunakan multi prompt. Multi prompt apa? Prompt yang berkesinambungan atau continuous. Jadi harus dibiasakan kalian ketika menggunakan KA, baik itu di pelajaran saya maupun pelajaran yang lain, profiling dulu diri kalian, kalian seorang apa, kemudian kalian sedang belajar apa, sesuaikan materinya agar hasil dari AI atau KA ini akan relevan atau sesuai dengan kemampuan atau ruang lingkup seorang siswa. Biasanya ketika kalian ngasal nulis prompt, biasanya kalau pilihan ganda atau esai kalian pengen cepet, langsung ditulis aja tuh soalnya. Tapi kalian nggak memikirkan apakah ruang lingkupnya sama atau tidak. Contoh misalnya, mayop, misalnya ada pertanyaan pentingnya mayop. Ya, karena kan kalian akuntansi, pentingnya mayop. Ruang lingkup kalian sebagai siswa dengan profesional berbeda jawabannya. AI akan otomatis memberikan jawaban profesional atau profesi akuntan, bukan siswa. Jadi hasilnya akan langsung ketahuan. Nah, dia akan langsung menyelesaikan masalah menggunakan berpikir komputasional. Ada decomposition-nya, ada bawahnya pattern, lalu ada abstraction di ChatGPT-nya. Nah, ini langsung sesuai dengan pola atau pilar dari berpikir komputasional. Tidak perlu kalian cari, oh ini bagian apa, sudah ada. Tinggal masalahnya ini terlalu banyak. Kalian sederhanakan. Kira-kira apa yang masuk akal, ditulis. Dirangkum aja, mana yang masuk akal, mana yang enggak. Sampai ke bawah. Baru nanti di poin selanjutnya, ada usulan solusi. Usulan solusi menurut kalian solusinya apa? Kira-kira. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, saya timer waktunya karena menggunakan KA seharusnya sangat cepat. Waktunya 15 menit ya, langsung dikerjakan. Nanti setelah ini kita lanjut ke presentasi di depan. Ya. Silakan kolaborasi, kerjasama karena poinnya cukup banyak, waktunya singkat. Biar tugasnya maksimal.
Sumbernya berarti ditulisnya ChatGPT itu. Untuk sumber informasinya jangan lupa nama KA-nya atau AI-nya yang digunakan apa. Hasil decomposition, hasil pilar berpikir komputasionalnya jangan semuanya disaring. Apa yang menurut kalian masuk akal itu yang dituliskan. Boleh satu doang, dua nggak apa-apa. Jadi nggak usah semuanya. Iya. Nah, iya yang dianalisis itu yang menurut kalian relevan apa atau yang sesuai nih masuk akal nih hasil dari KA-nya. Misalnya 1 poin aja yang masuk akal nggak apa-apa. Ayo waktunya 1 menit 20 detik. Kalau sudah selesai nanti presentasi tiap kelompok
yang disebutkan nama anggota sudah pasti, kemudian masalah yang ditemukan, masalahnya aja, apa saja masalah yang ditemukan, kemudian yang dipilih topik apa, kenapa, kemudian baru hasil analisisnya dari poin 1 sampai poin 4 ya. Itu yang dipresentasikan di depan. Ya, kalau udah saya pilih ya. Saya pilih di spin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti yang maju terlebih dahulu kelompok 1. Kemudian yang maju kedua adalah kelompok 3. Yang maju ketiga berarti kelompok 2. Kelompok 1 berarti kelompoknya Amelia, Moza, Kela, Yuniarti. Silahkan maju. Mana kelompoknya? Ya. Enggak, itu penilaian. Masa kalian yang nilai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 lebih mempresentasikan tentang analisis masalah dan pemecahan dengan berpikir komputasional. Kami dari kelompok bunga yang beranggotakan saya Raffi Wulandari, saya Selvina Syifa, Saya Kesya Aulia, saya Sarah Aulia, saya Sekara Gustina. Poin 1, poin 1. Poin 1 tentang permasalahan yang ditemukan. Yang pertama ada antrian di kantin sekolah. Yang kedua tugas menumpuk dan lupa deadline. Sumber informasi dari ChatGPT. Iya. Poin 2. Antrian di kantin sekolah dan topik masalah pilihan antrian di kantin sekolah. Alasan memilih topik ini karena sering dialami banyak siswa. Oke. Lanjut poin 3. Tahapan berpikir komputasional, yang pertama dekomposisional, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Proses memilih, menu, memesan, dan membayar memakan waktu lama. Kantin hanya punya 1 sampai 2 kasir. 2. Pattern recognition, siswa sering menunggu sambil berdiri. Yang ketiga, abstraction, waktu tunggu terlalu lama karena semua proses dilakukan langsung di tempat. Yang terakhir, algoritma, yaitu tambah fitur pembayaran digital. Ya, tutup. Sekian presentasi dari Raffi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Sila berarti. Pakai salib. Oke, sekarang kelompok selanjutnya, kelompok ini dulu berarti yang udah siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Kami dari kelompok 2 kami sekian kita segera jalani. Saya di sini gagasan. Observasi dan pengumpulan kurangnya kesadaran dan buang sampah, memberi informasi aplikasi dan banyak sampah plastik di masyarakat. Poin 2, bolos dan datang terlambat, sumber informasi divisi, keterangan singkat karena kurang disiplin. Poin 2 karena tidak sesuai kalau orang buang sampah di tempat bisa jadi karena Oke, cukup. Sekian dari kami. Wah, itu. Tepuk tangan dulu dong. Dah, kelompok terakhir, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Universitas Analisis Masalah Pembicaraan dalam Komputasional Model Problem Versus Kreasi dan Forum Grup Diskusi. Saya Bunda Fidayah Putri. Saya Amelia Madani. Kami bikin jadwal pelajaran kadang siswa bingung jadwal tentukan topik masalah. Topik masalah yang kami pilih adalah jadwal pelajaran yang bukan alasan memilih karena siswa jadi tidak siap dengan materi karena perubahan yang mendadak. Masalah datang Dekomposisi memecahkan masalah menjadi bagian itu. Itu pelajaran sering berubah. Itu menjadi bingung dan informasi perubahan perangkat. Mengenali pola dari masalah. Perubahan jadwal bersifat mendadak, informasi tidak merata pusat terjadi secara berulang. Mengambil informasi penting dan mengamalkan ini permasalahan adalah kebenaran siswa jadwal pelajaran terbaru dengan cepat. Belum berbagi jadwal pada sistem itu menunjukkan perubahan sistem menerima notifikasi jadwal terbaru secara real time. Solusi yang kami usulkan adalah membangun aplikasi jadwal pelajaran yaitu aplikasi berbasis real time. Oke, dah. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Tepuk tangan dong. Oke, 3 kelompok sudah melakukan presentasi. Nah, kelompok yang terakhir yang paling keren itu menyinggung sekolah, karena sekolah terus-terusan kan berganti-ganti jadwal. Bagus, itu berarti kalian menemukan sebuah masalah yang ada di sehari-hari. Nah, itu berarti hari ini kita sudah belajar beberapa materi, antara berpikir komputasional, penerapan kecerdasan artifisial juga, penggunaan ChatGPT yang agar bisa relevan hasilnya itu seperti apa, harus profiling, harus multiprompt. Nah, itu harapannya adalah apa? Kalian nanti menggunakan ChatGPT atau KA lainnya dapat memaksimalkan hasilnya, tidak sembarangan, tidak semuanya apa yang diberikan oleh ChatGPT langsung diambil, karena ChatGPT bukan manusia. Dia tidak bisa berpikir secara logika, tapi dia berpikir berdasarkan data. Ketika prompt yang kalian berikan salah atau berbeda, hasilnya akan bias atau ambigu. Hasilnya yang tadinya kalian mintanya seperti apa, diberikannya yang lain. Dan itu salah satu yang harus kalian ketahui, karena kita gak usah bilang ChatGPT ancaman atau gak usah berpikir nggak boleh pakai AI sama sekali. Nah, sekarang kan zamannya digital natif, semua itu bukan menjadi ancaman tapi menjadi peluang, ya. Untuk kerjasama dan kolaborasinya sudah sangat baik semua. Sekarang kita masuk di evaluasi. Handphonenya dibuka, kemudian kita refleksi bersama. Scan dulu. Nah, kalau udah scan, diisikan. Pertanyaannya, apakah berpikir komputasional kira-kira bisa digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari? Sesuai dengan pemahaman kalian setelah belajar, tadi kita belajar diskusi. Nah, diisi refleksi, apakah bisa atau enggak menurut kalian, kemudian kenapa bisanya? Udah sekian berapa kali? Dah, silakan refleksi. Ayo, mana diisikan? QR-nya, ulang lagi. Isinya di bawah situ ada klik tambah. Ada klik tambah, kemudian isi. Nah, ini QR-nya yang belum. Baru 1 orang nulis refleksinya. Bisa karena banyak siswa-siswi yang menggunakan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sehari-hari. Oke, bagus. Ayo yang lain.
Ayo, mana lagi? Singkat aja, singkat, nggak usah panjang-panjang. Pak, udah kan? Kalau udah disubmit terus Don. Iya, di submit. Terus kita apa Pak? Don Pak. Ya, itu namanya. Isi nama. Ini namanya. Nah, iya, namain. Nah, ini lagi panjang. Bisa karena dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional bisa membantu dalam sehari-hari dan mempercepat mengerjakan tugas dan soal. Ini juga udah. Ayo yang lain, mana lagi? Oke, sambil kalian menuliskan, saya menegaskan lagi bahwa materi ini kenapa sih penting untuk melatih pertama pola pikir. Gimana caranya ketika menghadapi masalah, kalian dapat mengatasinya. Nggak perlu dengan 4 pilar full, tapi ada beberapa pilar yang mungkin akan penting ketika nanti pelaksanaan, ketika kalian memecahkan masalah, atau ketika nanti PKL kerja ada masalah harus seperti apa. Nah, bisa menerapkan berpikir komputasional. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.